warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, setelah kalian selesai mengerjakan latihan, mengoreksi latihan pada halaman 167, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran di subtema 4, pembelajaran 1. Masih tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu perkembangan teknologi transportasi. Ya, seperti gambar, ayo perhatikan gambar ini. Yang kamu perhatikan di sini ada banyak jenis alat transportasi. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat gambar yang ini atau benda aslinya yang seperti ini? Yang seperti ini? Ya, ibu yakin anak-anak ibu semuanya sudah pernah melihat gambar yang seperti ini. Nah, setelah kalian menyaksikan atau melihat gambar yang ada pada layar tadi, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ya, banyak sekali jenis alat transportasi yang sudah ada pada zaman sekarang ini. Hal itu terjadi karena perkembangan teknologi, itu di bidang transportasi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perkembangan teknologi pangan, perkembangan teknologi komunikasi, dan sekarang kita belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Ya, betul sekali. Bayangkan jika kamu harus pergi jauh. Misalnya pada saat sekarang ini kamu ingin menghadiri acara di Padang. Tidak usah jauh-jauh dulu. Daerah Padang, jika kamu sebenarnya bisa berjalan kaki, ya, karena kamu sehat, kamu bisa berjalan kaki. Tapi apa yang terjadi jika kamu memaksakan untuk berjalan kaki dalam jarak yang ditempuh itu jauh sekali, bukan dekat. Lain halnya jika dekat. Apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi yang pertama adalah kamu membutuhkan waktu yang sangat lama. Berarti artinya kita melakukan perjalanan tidak menghemat waktu. Kemudian jika kamu ingin pergi ke Jakarta, itu jaraknya juga lebih jauh. Bisakah kamu melakukannya dengan berjalan kaki? Itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dan membutuhkan kesehatan yang luar biasa. Tidak mungkin melakukan perjalanan sejauh itu. Nah, disinilah kita akan mempelajari bagaimana perkembangan teknologi transportasi sangat membantu dalam kehidupan kita. Alat yang digunakan sehari-hari, alat transportasi banyak sekali jenisnya. Dan kamu menggunakan alat transportasi itu untuk dapat menghemat waktu dan memudahkan perjalanan yang kamu lakukan. Alat transportasi, apakah itu alat transportasi? Ada yang bisa jawab? Ya, alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia, untuk memindahkan atau mengangkut barang atau manusia dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Nah, sekarang marilah kita bersenang-senang dalam mempelajari alat transportasi. Lihat di sini ada gambar, apakah ini? Ya, ini di jalan raya. Ada banyak sekali jenis alat transportasi. Perhatikan, ada yang bersepeda, ada yang naik delman atau dokar, ada yang naik sepeda motor, dan ada yang naik mobil. Mereka semua menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang perkembangan alat transportasi, silahkan kamu baca buku tema 7, yaitu judulnya Berlibur ke Rumah Paman, pada halaman 170 sampai 171. Nah, ingat apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu harus melakukan membaca
dibandingkan dengan membaca nyaring. Ibu yakin anak-anak ibu masih ingat apa saja aturan di dalam dua jenis membaca. Silakan dilakukan. Tujuannya adalah berlibur ke rumah paman. Setelah selesai, mari kita lanjutkan. Garis bawahi, ingat ya, garis bawahi, gunakan pensil. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Ingat, kalimat pertama. Nah, kemudian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Kamu bisa mengambil kesimpulan atau isi cerita dari setiap paragraf. Paragraf yang pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Gimana ceritanya? Menarik bukan? Mari kita lanjutkan. Ayo bercerita. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, alat transportasi ini tidak langsung berkembang. Pada zaman dahulu itu orang hanya berjalan kaki. Kemudian berikutnya orang bisa menggunakan tenaga hewan sebagai alat transportasi. Kemudian apalagi sampai saat sekarang sudah semakin berkembang. Mari kita perhatikan. Nah, di sini ada 5 buah gambar ya. Ini adalah latihan yang akan kamu tuliskan. Ada 5 buah gambar. Coba sebutkan ini gambar alat transportasi apa? Ya, ada yang menyebutnya dokar, ada yang menyebutnya delman, ada yang menyebutnya bendi. Iya. Ini apa yang dilakukan? Bagaimana dia berjalan kaki. Nah, kemudian apakah ini sudah menggunakan alat transportasi? Kemudian yang berikutnya ada gambar, ya, mobil. Berikutnya lagi ada gambar pesawat terbang. Berikutnya ada gambar, apakah ini? Ya, gambar orang menaiki kuda. Kuda adalah hewan yang digunakan sebagai alat transportasi. Zaman dahulu orang menggunakan hewan ini, salah satunya adalah kuda. Karena kuda itu mempunyai tenaga yang luar biasa untuk membawa orang, membawa barang. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kamu lakukan adalah memberikan nomor, urutkan terlebih dahulu dari transportasi ini, manakah yang pertama-tama dilakukan dari perkembangannya dulu, kemudian selanjutnya sampai saat sekarang ini. Nah, setelah itu gunakan kata-kata atau kalimat dari kamu sendiri, ceritakan sedikit, minimal 5 kalimat. Mana dikerjakan di kertas atau poli. Nah, sekarang ayo berkreasi. Sudah lama ya kita tidak berkreasi. Ya. Sekarang anak-anak ibu, ini lihat ada gambar mobil-mobilan. Ini anak laki-laki biasanya suka sekali bermain mobil-mobilan. Tapi mobil-mobilan kali ini bukan mobil-mobilan yang dibeli. Kita akan berkreasi menggunakan barang bekas. Ya, salah satunya yang akan digunakan adalah kardus bekas. Kemudian ada tutup botol. Ini sebagai lampu sennya. Iya. Mari berkreasi. Mintalah bantuan orang tuamu. Oke. Peralatan yang dibutuhkan adalah pisau gunting, selotip, lem, kardus bekas kotak sepatu, itu lebih agak keras sedikit, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol serta lem. Ini dia tersedia di bawah ini gambarnya supaya anak ibu lebih mengerti. Ingat ya, mintalah bantuan orang tuamu karena menggunakan benda tajam seperti ini, ada pisau, itu di bawah pengawasan orang tua. Mama papa jangan lupa dibantu ya. Kemudian kita lanjutkan. Lihat langkah yang pertama, perhatikan setiap gambar dan langkah-langkahnya. Nah, kemudian yang keempat, lanjut. Ini sudah ada kaca depannya nih. Nah, ini dilemkan kertas putih. Selanjutnya, nah, untuk
Untuk lebih lengkapnya, silakan kamu perhatikan pada buku tema 7 halaman 173 dan 174. Nah, inilah jadinya yang sudah dikasih hiasan. Mungkin ini dikasih warna, cat semprot atau apa. Ya, boleh kamu kreasikan sebagus mungkin. Jika ingin menghias kaca mobil dengan pita, ingat ya, jika ingin menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Ingat, seluruh tepi. Berarti kamu akan mencari, iya betul sekali, mencari keliling. Nah, ini dia. Ini tepi kaca. Tepi kaca ini berbentuk persegi panjang. Ya, bukan persegi. Jika persegi, satu sisinya 20, berarti keempat sisinya juga panjangnya masing-masing 20. Sedangkan ini adalah persegi panjang. Ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, perhatikan. Sisi yang pertama 20, yang kedua lebarnya itu merupakan juga sisinya 10 cm. Jadi yang diketahui adalah 20 cm dan 10 cm. Mari kita hitung. Nah, di sini ada titik-titiknya 4. Bu, di sini hanya ada 2. Caranya adalah karena ini dengan ini sama, berarti di bawah ini kamu tulis juga 20 cm. Yang samping ini lebarnya juga sama, kita tulis juga di sini 10 cm. Nah, sekarang tuliskan di sini 20 ditambah 20 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm. Nah, anak ibu sudah mengerti berapa hasilnya? Silahkan dituliskan. So, kita akan mengulasnya. Betul atau tidak jawaban kamu? Kita lanjut. Panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling. Ingat ya, keliling jumlah semua nih. Tepinya ini kita kemarin sudah belajar. Nah, itu ya. Sekarang sudah ditentukan kalau kemarin menggunakan satuan kotak persegi. Oke. Ayo berlatih. Berapa kelilingnya? Ada 2 latihan. Yang pertama persegi panjang seperti kaca mobil tadi. Kamu masih ingat kata ibu, jika persegi panjang dia mempunyai 2 panjang, atas dan bawah ini panjangnya, dan 2 lebar. Di sini 15 cm, berarti dia sama panjang dengan yang ini. Berarti ini berapa? 15 juga. Kemudian yang ini 8, berarti yang di sini berapa? 8 juga. Supaya kamu tidak ragu, silahkan kamu tuliskan di masing-masing sisi yang berhadapan karena dia sama panjangnya. Nah, yang A berapa hasilnya? Silahkan ditulis dulu. Sentimeter, titik-titik sentimeter, ditambah titik-titik sentimeter, ditambah titik-titik sentimeter, ditambah titik-titik sentimeter, ada 4 yang ditambahkan. Silahkan tuliskan di sini. Kemudian yang nomor 2 adalah segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semua sisinya sama, panjangnya 7 cm masing-masingnya. Ya. Ini sisi yang pertama 7 cm, yang kedua 7 cm, yang ketiga 7 cm, keempat 7 cm, dan yang kelima juga 7 cm. Silakan yang B, berapakah jumlah kelilingnya? Silakan kamu tambahkan 5 kali menambahkannya karena sisinya ada 5, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, dan sisi 4. Jadi namanya adalah segi. Bisa? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.